Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Bertumbuh merupakan ciri kehidupan. Pertumbuhan makhluk hidup dimulai dari benih yang hidup. Bagaimana benih itu bertumbuh? Tak seorang pun mengetahuinya. Seorang petani hanya menanti karena tidak tahu apa yang terjadi sejak benih ditanam sampai berbuah. Pertumbuhan itu sedikit demi sedikit, bahkan tidak kasat mata. Tidak ada orang yang tahu, bahkan tidak ada orang yang peduli ketika pertumbuhan itu terjadi. Tetapi yang jelas, ada kehidupan di sana, ada perkembangan, ada yang bergerak keluar. Cabang, ranting, dan kemudian buah hanya merupakan hasil dari pertumbuhan itu sendiri. Dari segala jenis benih yang ada di bumi, biji sesawi adalah yang paling kecil. Tetapi apabila dia ditaburkan, dia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk menggambarkan pertumbuhan kerajaan Allah. Pertumbuhannya tidak mudah dikenali dan disadari oleh dunia ini. Gereja, yakni kerajaan Kristus di atas bumi ini, dimulai secara kecil-kecilan. Tidak banyak orang yang menjadi pengikut Kristus yang setia pada masa hidup Yesus. Hanya ada beberapa orang rasul dan perempuan-perempuan yang setia melayaninya sejak dari Galilea. Dari awal yang kelihatan tidak ada apa-apanya, sekecil biji sesawi. Namun, gereja tumbuh berkembang seperti pohon yang besar dan rindang. Di bawah perlindungan dan naungan pohon inilah, sepanjang sejarah banyak jiwa-jiwa yang berlindung. Kita manusia hanya dapat memakai usaha-usaha lahiriah dan kesempatan yang ada untuk membantu proses pertumbuhan kerajaan Allah itu. Seperti yang terjadi proses bertumbuhnya tanaman yang menjadi lebih jelas kalau tanaman itu disiangi dan dipupuk dengan baik, demikian juga dengan pertumbuhan gereja. Yang menjamin waktu dan hasil pertumbuhannya hanyalah Allah sendiri. Semua itu bukan karena usaha dan kebaikan manusia.
Kita tidak dipanggil untuk membangun kerajaan Allah, tetapi menanamnya. Sebab itu pertumbuhan iman dan kerajaan Allah terjadi hanya karena dan oleh anugerahnya. Manusia dapat menjadi rekan sekerja Allah untuk mengusahakannya, tetapi sepenuhnya tergantung pada belas kasihan Allah. Yesus menghendaki pertumbuhan terjadi pada setiap muridnya, pada diri kita masing-masing. Pertumbuhan hanya terjadi jika benih yang adalah firman Tuhan itu tertabur pada hati kita yang terbuka dan bersedia merespon firman itu. Jika kita ingin menjadi pribadi yang bertumbuh, kita perlu menyediakan hati sebagai tempat persemaian firman Tuhan dan menjadi ruang di mana Tuhan berkuasa dan menumbuhkan diri kita. Menjadi murid Yesus adalah menjadi pribadi yang bertumbuh dan menampakkan ciri kehidupan.